Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pembelajaran pertemuan 11 terkait dengan konsep pemrograman berorientasi objek. Jadi, kalau untuk pemrograman, di pertemuan kemarin sudah dibahas terkait pemrograman terstruktur, di mana biasanya penulisan listingnya itu masih terstruktur dan dibaca per baris. Nah, kalau untuk konsep pemrograman berorientasi objek ini, biasanya objek-objek yang dibuat itu memiliki kelas-kelasnya masing-masing. Contohnya seperti apa? Oke, kita akan bahas. Oke, pokok pembahasannya yang pertama ada pendahuluan terlebih dahulu, kemudian pengenalan, apa itu pemrograman berbasis objek, kemudian ada pengenalan objek dan kelas, karakteristik OOP, Oriented Program, gitu ya. Kemudian Oriented Object Program, ada kelebihan OOP-nya itu sendiri. Kemudian perbandingan antara apa itu pemrograman terstruktur dan versus pemrograman berorientasi objek. Di sini untuk pendahuluannya, yang pertama, di mana perancangan prosedural itu memiliki keterbatasan. Jadi, kalau ketika kita membuat sebuah aplikasi atau program secara prosedural, itu memiliki keterbatasan pada saat mengembangkan sistem yang besar, jaringan, dan sistem multi-usernya. Jadi, meskipun disusun secara terstruktur dan modular, tetap menjadi sangat rumit dan sulit untuk dipahami. Di sini kurangnya menyadari pekerjaan yang dilakukan dengan tim pengembang sehingga terjadi duplikasi. Jadi misalnya nih, kita biasanya kan suka membagi-bagi tugas. Jadi yang divisi ini tugasnya siapa, yang di divisi lain juga tugasnya siapa. Kemudian seiring berjalannya waktu, aplikasi atau program tersebut itu pasti akan dikembangkan. Nah, kalau misalnya perancangan yang prosedural itu biasanya dapat terjadi duplikasi pada beberapa bagian. Nah, teknologi berorientasi objek ini dapat mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, yang pertama itu untuk supaya tidak terbatas, dalam artian bisa dikembangkan secara luas. Kemudian disusunnya tidak secara terstruktur juga, tapi memiliki kelas-kelas dan objek masing-masing. Kemudian menghindari adanya duplikasi. Nah, itu kelebihan dari salah satu kelebihan atau beberapa kelebihan dari berorientasi objek. Kemudian di sini untuk pengenalannya juga, yang pertama pemrograman berorientasi objek atau OOP ini biasanya berdasarkan kepada konsep objek dan interaksinya, di mana objek itu dapat menerima pesan, mengolah data, dan mengirimkan pesan ke objek yang lain dalam bentuk interaksi antar objek. Kemudian sifatnya independen, jadi tiap objek itu dapat dipandang sebuah entitas mandiri yang memiliki peran atau tanggung jawabnya tertentu. Oke, di sini contohnya adalah di mana sebuah objek memiliki data dan prosedur. Nah, si objek ini bisa saling berhubungan antara objek satu dengan objek dua, atau objek satu dengan objek tiga, objek yang satu dengan objek yang empat itu bisa berhubungan secara langsung tanpa harus melalui tahapan-tahapan yang sejajar gitu, secara berurutan. Jadi tidak secara berurutan, tapi bisa langsung terkoneksi dengan objek yang dituju. Oke, kemudian di sini apa sih itu objek? Gitu. Jadi kalau objek itu adalah representasi dari sebuah entitas yang memiliki makna tertentu yang menjadi perhatian si pemandang. Itu adalah objek. Segala macam yang ada di dunia itu bisa disebut objek. Contohnya seperti manusia, bunga, hewan, mobil, meja, kursi, sepeda, kereta, pesawat terbang, dan masih banyak lagi. Kemudian, setiap sistem yang terdiri dari objek-objek itu termasuk juga objek, di mana evaluasi dan pengembangan sistem disebabkan oleh interaksi antar objek-objek di dalam atau di luar dari sistem tersebut. Itu. Jadi, apapun yang ada di dunia itu bisa kita sebut sebagai objek. Contohnya manusia. Manusia itu adalah objek. Di mana entitas manusia ini bisa memiliki data-data yang kecil lagi gitu. Seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan kelas. Apa sih itu kelas? Nah, kalau kelas ini adalah sebuah metode atau template untuk membuat objek, merupakan prototipe atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel atau metode-metode secara umum. Nah, objek merupakan hasil instansiasi dari suatu kelas, kemudian proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut dengan instantiation.
Contohnya di sini ada sebuah objek yang mempunyai banyak instan atau banyak wujud nyata. Oke, ini adalah contohnya. Misalnya manusia, di mana manusia itu memiliki banyak variabel atau banyak wujud nyatanya. Misalnya matanya, hidungnya, rambutnya. Nah, setiap objek itu biasanya memiliki variabel-variabel yang berbeda, tergantung dari si objeknya itu sendiri. Itu pada manusia mungkin seperti warna rambut, bola mata, bentuk hidung, bentuk muka, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari kelas. Jadi kelas itu mendefinisikan dari variabel-variabel dan metode-metodenya secara umum. Oke, di sini misalnya kita punya sebuah kelas atau konsep dengan nama bank. Beberapa objek dari kelas yang sama, misalnya ada rekening banknya si Udin, kemudian Bank Ali dan Bank Susi, di mana saldo setiap rekening bank ini itu berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh dari kelas. Atau dibuat sederhana yaitu kelas mobil, di mana sebuah kelas mobil itu memiliki beberapa variabel yang memang mendefinisikan mobil itu sendiri. Contoh di sini variabelnya ada warna, ada tahun, kemudian ada manufakturnya, ada kecepatan. Sedangkan metode yang bisa dilakukan adalah ada acceleration, stop, brake, atau turn. Jadi si mobil itu bisa melakukan akselerasi, bisa berhenti, bisa istirahat, atau brake, bisa turn, atau direction. Nah, itu adalah metodenya. Sedangkan variabel itu adalah hal-hal yang mendefinisikan dari si mobil itu sendiri. Warnanya apa, tahun berapa mobilnya, manufakturnya seperti apa, kemudian kecepatan mobil itu segimana. Nah, itu adalah contoh dari sebuah kelas. Jadi, setiap kelas pasti memiliki variabel dan memiliki metode. Ini tadi contoh kelas mobil, di mana mau nama kelasnya adalah mobil, atribut atau variabelnya itu warna, tahun, manufaktur, dan kecepatan. Kemudian ada juga metode atau behaviornya itu seperti akselerasinya, turn, stop, atau brake. Contoh objeknya, contoh objek dari mobilnya, misalnya ada B7471UL. Ini adalah objek dari satu buah mobil di mana di dalamnya terdapat warna biru, tahunnya adalah tahun 2009, manufakturnya Toyota, dan kecepatannya 80 km per jam. Di mana mobil biru ini atau B7471UL ini bisa melakukan akselerasi, bisa direction, bisa berhenti, dan bisa istirahat atau break. Ini adalah contoh kelas di dalam contoh objek dengan kelas mobil, misalnya seperti itu. Oke, atribut atau sama dengan variabel. Atribut, variabel, atau field itu kurang lebih sama, cuma beda penyebutannya saja dan tergantung penggunaannya. Biasanya kalau variabel itu digunakan dalam pemrograman terstruktur. Nah, itu menggunakan variabel menyebutnya. Tapi kalau OOP biasanya disebut atribut atau kalau misalnya dalam database bisa kita sebut dengan nama field. Jadi ada atribut, ada field, ada variabel, itu kurang lebih maksudnya adalah sama. Nah, kalau behavior atau tingkah laku itu adalah apa yang bisa dilakukan oleh si mobil tersebut gitu terhadap atribut atau terhadap variabel-variabel yang ada. Oh, dia bisa melakukan acceleration, dia bisa melakukan direction, bisa stop, dan bisa brake. Identitas ini biasanya menunjukkan primary key-nya, kunci yang unik. Bisa nomor polisi, bisa juga nomor KTP, misalnya bisa nomor induk pegawai, bisa nomor induk mahasiswa, dan sebagainya. Jadi harus ada identitasnya. Misalnya kita memiliki objek manusia, di mana objek manusia itu mempunyai kelas dengan variabel rambut, misalnya mata, nama, nip, misalnya seperti itu, kemudian tinggi, berat, dan sebagainya. Biasanya identitas dari manusia itu digambarkan dengan NIK atau nomor induk kependudukan. Biasanya seperti itu. Nah, di sini atribut adalah data yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Gitu, ini adalah atribut. Jadi, ketika kita membuat sebuah objek kelas, itu kan biasanya ada datanya ya. Kayak tadi nomor polisinya pasti setiap mobil itu berbeda, warnanya juga belum tentu sama dan sebagainya. Nah, atribut ini adalah yang membedakan dari antara satu objek dengan objek yang lainnya.
Contohnya atribut tadi ada manufaktur, model, jumlah pintu, ukuran engine, kecepatan, dan sebagainya. Nah, dalam kelas, atribut-atribut tersebut juga bisa disebut dengan nama variabel. Kalau di dalam database, kamu bisa menyebutnya dengan nama field biasanya. Nah, kemudian ini ada atribut lanjutan pembahasannya. Yang pertama ada yang disebut dengan instant variable, di mana atribut ini biasanya tiap objek dari kelas yang sama. Kemudian, tiap objek ini mempunyai dan menyimpan nilai atribut itu sendiri. Jadi, tiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama ataupun berbeda. Kemudian ada kelas variabel di mana atribut untuk semua objek yang dibuat dari kelas yang sama, semua objek mempunyai nilai atribut yang sama, dan semua objek dari kelas yang sama mempunyai hanya satu nilai yang value-nya sama. Ini adalah kelas variabel. Jadi ada instant variable dan ada kelas variabel. Jadi kalau di instant variable, objek dari kelas yang sama itu nilainya boleh berbeda. Sedangkan kalau di kelas variabel, di objek dari kelas yang sama itu memiliki nilai dan value yang sama. Perbedaannya ada di situ. Kemudian selanjutnya ada tingkah laku atau behavior atau metodenya tadi. Metode atau behavior ini adalah apa yang bisa kita lakukan terhadap atribut-atribut yang ada di objek tersebut. Gitu. Jadi di mana digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek yang lain. Di dalam kelas, behavior disebut juga dengan metode, gitu, metode atau perilaku. Contohnya, sebuah mobil itu harus bisa melakukan akselerasi, melakukan berhenti, turn atau direction, kemudian bisa juga break atau istirahat. Nah, ini adalah contoh dari tingkah laku. Nah, metode itu adalah serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu task tertentu. Cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah yang menggunakan metode. Dengan menggunakan metode. Ini caranya supaya dia bisa berinteraksi dari satu objek dengan objek yang lain. Kemudian ada juga responsibility. Jadi kalau responsibility ini adalah sebuah kontrak atau sebuah obligasi dari sebuah kelas. Saat sebuah kelas dibuat, semua objek dalam kelas tersebut memiliki keadaan dan tingkah laku yang sama. Nah, saat sebuah kelas itu dimodelkan, awal yang baik adalah menspesifikasikan responsibility sesuatu dalam sebuah kamus. Nah, teknik seperti CRC, CRC card itu adalah kelas responsibility collaboration, dan use case itu dapat membantu. Jadi bagaimana cara mengklasifikasikan atau menspesifikasikan, memodelkan sebuah kelas, nah itu dinamakan dengan responsibility. Kemudian ada juga yang disebut construct atau konstruktor. Nah, konstruktor ini adalah proses instansiasi objek dari kelas yang dilakukan pada operasi khusus. Nah, biasanya konstruk ini menentukan nilai awal dari atribut sebuah objek. Nah, konstruk juga memiliki nama yang sama dengan kelasnya, kemudian pseudocode-nya itu untuk instansi objek yang baru. Misalnya create, nama objeknya apa, dia akan membuat nama objek yang baru. Gitu. Misalnya create mobil dengan huruf M kecil, as new mobil dengan huruf M yang besar. Gitu. Jadi nama objek itu disamakan dengan nama kelasnya. Nah, itu adalah konstruk. Jadi ketika kita membuat sebuah nama objek itu disamakan dengan nama kelasnya. Kemudian kata new menunjukkan pembuatan objek yang baru. Nama kelas diawali dengan huruf besar, contoh mobil, siswa, pendaftaran, dan lain-lain. Sedangkan nama objek itu menggunakan huruf kecil. Fungsinya adalah hanya untuk membedakan mana yang objek dan mana yang kelas. Kemudian konstruk ini memungkinkan memiliki parameter yang menginisialisasi atribut dengan nilai yang spesifik. Contohnya, create mobil as new car. Dia akan membuat sebuah objek baru dengan nama mobil, yang mobil ini as new car. Jadi kelasnya itu adalah car, di mana isinya adalah Ford Falcon 4306 biru kosong. Atau tidak memiliki parameter objek baru dengan nilai default untuk semua atributnya. Jadi bisa diisi datanya, isi datanya di sini ada Ford, Falcon 4306, biru, kemudian 0, bisa juga dikosongkan saja yang ada di dalam kurungnya.
seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan asesor dan mutator. Nah, di sini nilai variabel dari objek tersedia untuk semua operasi di dalam objek tersebut. Asesor itu adalah nama operasi yang mengakses nilai, di mana asesor dimulai dengan kata get. Get yang artinya mengambil itu berarti kita akan menampilkan data. Gitu. Nah, menampilkan data dari mana? Dari mana aja? Apakah dari sebuah proses? Apakah dari database? Nah, itu ada dengan menggunakan perintah get. Kalau mutator itu adalah nama operasi yang merubah nilai atributnya. Nah, biasanya operasi mutator ini menggunakan perintah atau dengan kata set. Set berarti memasangkan atau memasukkan. Fungsi perintah set ini adalah memasukkan data baru, merubah data baru, mengupdate data baru. Nah, itu bisa menggunakan perintah set. Itu untuk mutator. Jadi kalau mutator menggunakan perintah set, sedangkan kalau asesor menggunakan perintah get. Gitu. Kemudian selanjutnya ada visibility. Nah, di sini visibility itu merupakan kemampuan dari suatu objek untuk melihat atau berhubungan dengan objek yang lain. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat visibility berikut. Yang pertama, bisa bersifat private, bisa berupa protect, dan bisa berupa public. Nah, kalau private berarti tidak dapat dipanggil dari luar kelas. Jadi hanya bisa digunakan di dalam kelas tersebut. Gitu. Kemudian kalau protect hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak kelas yang mewarisinya. Jadi kalau ada turunan dari kelasnya itu bisa menarik si atribut tersebut. Kemudian kalau public berarti bisa digunakan oleh kelas manapun yang walaupun tidak di dalam satu kelas yang sama. Gitu. Ini adalah visibility, kemampuan suatu objek untuk melihat atau berhubungan dengan objek yang lainnya. Jadi kita bisa menentukan nih si kelas yang kita buat itu akan bersifat private, protect, atau public. Tergantung dari kebutuhan datanya. Kemudian selanjutnya ada pengiriman pesan atau messaging, di mana setiap objek-objek yang bekerja sama untuk mengirimkan pesan dari satu objek ke objek lainnya, itu biasanya melakukan sebuah operasi. Nah, operasi ini dapat menerima pesan dari objek lain untuk melakukan operasi lainnya. Jadi, setiap objek itu sendiri bertanggung jawab untuk melaksanakan sebuah tugas sesuai dengan pesan yang telah disampaikan. Apakah dia akan melakukan mutator, ataukah dia akan melakukan asesor? Jadi, mana yang akan dia lakukan? Kalau dia akan melakukan asesor, maka dia akan menampilkan data. Sedangkan kalau dia melakukan mutator, berarti dia akan merubah atau memasukkan data yang baru. Gitu. Itu adalah pengiriman pesan atau messaging. Kemudian interaksi dan komunikasi dengan benda-benda yang lain dan objek mengirimkan pesan ke objek yang lainnya. Pesan mungkin menyampaikan informasi tambahan melalui parameter untuk benda-benda penerima. Di sini ada sedikit contoh messaging, di mana ada sebuah mobil yang diparkir di depan rumah. Hanya sepotong logam yang dengan sendirinya tidak mampu untuk melakukan aktivitas apapun. Jadi, mobil yang dipakai di depan rumah itu adalah sebuah logam yang memang tidak melakukan aktivitas apapun tanpa ada pengemudinya. Jadi, untuk supaya mobil tersebut bisa berjalan, itu harus ada usernya atau harus ada pengemudinya. Jadi, si pengemudi ini bisa melakukan apa? Yang pertama, bisa menyalakan mobilnya dengan cara memasukkan kunci ke kontak, kemudian menyalakan, menginjak gas, dan sebagainya. Tuh, jadi di sini objek pengetik dapat mengirim pesan mengubah ukuran 20 ke objek huruf yang mengubah ukuran font. Ini untuk pengukuran font ya. Gitu. Jadi kalau untuk messaging itu jadi ketika si pengemudi memasukkan kontak, maka si kontak itu akan memberikan pesan ke mesin bahwa kamu harus menyala, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh yang sederhana. Karakteristik dari si OOP ada yang disebut dengan abstraksi, ada enkapsulasi, ada inheritance, kemudian ada juga polymorphism. Kalau abstraksi itu adalah proses untuk menyembunyikan kerumitan dari suatu proses untuk permasalahan yang dihadapi. Jadi kalau misalnya terjadi listing yang memang rumit dan sulit dipahami, itu bisa disembunyikan dengan menggunakan abstraksi. Contohnya,
Orang hanya perlu berpikir bahwa mobil adalah sebuah objek yang telah memiliki perilaku yang spesifik dan dapat digunakan sebagai alat transportasi. Tetapi orang tidak perlu tahu bagaimana jalan kerjanya sebuah mobil sampai mulai dari memasukkan kunci sampai dengan dia bisa menyala, itu biasanya orang tidak perlu mengetahui itu. Gitu. Apakah kabelnya harus terhubung kemana, kemudian apakah harus melalui tahapan-tahapan tertentu supaya mesinnya bisa menyala dan seterusnya. Nah, kerumitan proses tersebut itu disembunyikan. Gitu. Misalnya dalam tidak dijelaskan secara rinci, hanya dijelaskan secara umum aja. Masukkan kunci, kemudian nyalakan mobil, injak gas. Nah, itu berarti secara umum. Detail dari bagaimana si mobil bisa menyala, bagaimana mesinnya bekerja, bagaimana bisa terhubung antara stop kontak dengan mesin, itu biasanya disembunyikan. Nah, itu maksudnya abstraksi. Itu oke. Kemudian di sini ada contoh abstraksi menghitung segitiga atau luas segitiga dan keliling. Di mana segitiga tersebut, ini segitiga siku-siku ya, memiliki tinggi dan alas. Yang ingin dilakukan adalah menghitung luas dan keliling. Kemudian di sini ada juga yang disebut dengan enkapsulasi, di mana pembungkusan berfungsi untuk melindungi sebuah objek dari dunia luar. Objek yang terbungkus dalam suatu kelas baik data maupun fungsi itu tidak bisa terlihat apalagi dirubah pada saat objek digunakan. Jadi kalau tadi abstrak itu menyembunyikan kerumitan, kalau enkapsulasi itu membungkus atau melindungi sebuah objek agar tidak bisa diganggu atau dirubah dari pihak luar. Gitu. Oke, misalnya nasabah memasukkan PIN, kemudian ATM memvalidasi dan mengakses database yang ada di server. Di sini terjadi penyembunyian informasi tentang bagaimana cara kerja pengecekan validitas kartu, kecocokan PIN yang dimasukkan, koneksi ke database, dan lain-lain. Di mana hal tersebut tidak perlu diketahui oleh pengguna tentang bagaimana cara kerjanya. Nah, ini adalah contoh dari enkapsulasi. Kemudian ada inheritance, di mana sebuah kelas dapat menurunkan metode-metode dan properti-properti yang dimilikinya pada kelas lain. Kelas yang mewarisi metode dan properti dari objek lain dinamakan kelas turunan. Nah, ini adalah inheritance turunan. Contoh, di sini ada sebuah kelas dengan nama tabungan. Nah, kelas tabungan ini bisa kita turunkan menjadi misalnya tabungan deposito atau misalnya tabungan yang berupa kartu kredit. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga polymorphism, di mana polymorphism ini diartikan sebagai kemampuan suatu bahasa pemrograman untuk memiliki fungsi-fungsi atau metode yang bernama sama tetapi berbeda dalam parameternya. Kelas turunan dapat menggunakan fungsi yang ada pada kelas pewarisnya dan dapat mengimplementasikan kode yang berbeda dari fungsi pewarisnya dinamakan overriding. Jadi ada yang disebut overloading, ada yang disebut overriding. Kalau overloading itu biasanya kemampuan suatu bahasa pemrograman untuk memiliki fungsi-fungsi atau metode yang bernama sama. Kalau overriding itu mengimplementasikan kode yang berbeda dari fungsi pewarisnya. Gitu. Jadi di polymorphism itu ada yang namanya overloading, ada yang namanya overriding. Contoh polymorphism, di sini ada satu orang yang get total pay, dia harusnya mendapatkan total pembayaran. Yang harus dicek pertama ada monthly pay print-nya. Jadi bulanan. Dia harus mencetak bulanannya monthly. Kemudian setelah itu dia akan mengecek apakah dia adalah seorang full-time pegawai atau full-time employer, ataukah seorang part-time employer, ataukah seorang temporary. Gitu. Jadi dia memiliki polymorphism, memiliki turunan, tetapi berbeda untuk gaji yang dikeluarkan misalnya. Kalau full-time itu gajinya berapa, kalau part-time berapa, kalau temporary itu berapa. Tuh. Oke, kemudian di sini ada sebuah resume di mana sebuah kelas memiliki objek atau instance. Kelas dapat menghasilkan objek atau objek-objek. Jadi kelas itu bisa menghasilkan sebuah objek atau objek-objek atau banyak objek. Kelas itu sama dengan prototipe dari objek atau instan. Jadi kelas itu adalah sebuah gambaran atau prototipe dari sebuah objek atau instan. Atau objek-objek yang dibutuhkan misalnya seperti itu. Nah, kelompok objek-objek itu
Kalau misalnya dia sejenis, itu bisa membentuk sebuah kelas. Oke, di sini ada cara-caranya untuk membentuk objek baru. Kalau di Java ada my class, my object sama dengan new my class. Kalau di PHP biasanya menggunakan simbol dolar untuk menunjukkan bahwa itu adalah my obj1 sama dengan new my class. Kemudian kalau di C++ langsung dengan perintah my class, nama kelasnya apa? Di sini my obj1 titik koma. Nah, my obj1 itu adalah objek atau instan yang baru akan kita buat. Struktur kelas ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu nama kelasnya paling atas. Kemudian kelas atribut atau variabel memiliki visibility. Atribut-atribut ini visibility-nya itu ada yang private, ada yang public, ada yang protect. Tadi kalau private hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Kalau public bisa diakses secara luas oleh kelas di luar itu pun bisa mengakses atributnya. Kalau protect itu berarti hanya kelas tersebut dan turunan-turunannya yang hanya bisa mengakses atribut tersebut. Kalau kelas method itu adalah dapat dibentuk dengan operasi asesor get atau mutator. Jadi metodenya itu apa? Apakah get mengambil data ataukah set menambahkan data? Kalau di dalam Java itu sebutannya POJO, plain old Java object. Tetapi tidak semua kelas harus memiliki 3 bagian. Bisa jadi hanya berisi kelas name dan atribut saja. Gitu. Jadi ada beberapa kelas yang memang hanya ada name sama atributnya tapi tidak ada metodenya. Seperti itu. Di sini tahapan perancangan program yang berorientasi objek. Yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi kelasnya, atributnya, responsibility, dan operasinya. Setelah itu menentukan hubungan antar objek dan kelas. Setelah diketahui hubungannya apa, maka merancang algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Selanjutnya, mengembangkan tes algoritmanya seperti apa. Kelebihan dari pemrograman berorientasi objek, yang pertama dia menyediakan struktur modular, jadi jelas untuk program sehingga bagus digunakan untuk mendefinisikan tipe data abstrak. Kemudian mempermudah dalam pemeliharaan, jadi misalnya terjadi pemeliharaan, modifikasi, update, pengembangan, dan sebagainya itu dia jauh lebih mudah. Menyediakan framework atau library, kode di mana komponen software yang tersedia dapat dengan mudah diadaptasi. Kemudian sangat berguna juga untuk mengembangkan GUI atau Graphic User Interface. Kemudian risiko kesalahannya itu relatif kecil, bukannya tidak ada sama sekali. Ada tapi kecil, lebih kecil daripada terstruktur. Kemudian waktu debuggingnya lebih singkat, karena setiap objek tidak perlu didebug setiap kali digunakan. Jadi maksudnya, proses debuggingnya ini, dia cukup mengecek kelas apa yang digunakan. Jadi kelas-kelas yang tidak digunakan, dia tidak perlu lagi untuk melakukan pengecekan. Biasanya seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari kelebihan pemrograman berorientasi objek. Oke, di sini ada pemrograman terstruktur versus pemrograman berorientasi objek. Kalau terstruktur biasanya penekanannya itu pada urutan yang harus dikerjakan. Jadi dia akan secara berurut listing programnya. Kemudian selain itu besar dipecah-pecah menjadi program-program yang lebih kecil. Maksudnya programnya itu berukuran besar. Kalau kita mau spesifik ya harus dipecah-pecah menjadi kecil atau disebut juga dengan modular. Nah, kebanyakan fungsi atau prosedurnya berbagi data secara global. Jadi sifatnya public gitu kalau misalnya pemrograman terstruktur. Kalau pemrograman berorientasi objek atau PBO atau OOP, ini biasanya pendekatan lebih pada data, bukannya pada fungsi. Kemudian program besar dibagi ke dalam objek-objek, struktur data dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek tersebut. Fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergabung dalam suatu objek yang sama. Nah, ini adalah perbedaan antara pemrograman terstruktur dengan pemrograman berorientasi objek. Kemudian data bergerak secara bebas di dalam sistem. Fungsi-fungsi transformasi data dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian pendekatan adalah pendekatan top down. Jadi kalau misalnya memeriksa listing, dia akan memeriksa dulu datanya dari atas sampai bertemu dengan listing yang dimaksud. Jadi diceknya satu per satu.
Sedangkan kalau OOP atau perancangan berbasis objek, datanya bisa kita lindungi atau bisa kita sembunyikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, objek-objeknya juga dapat saling berkomunikasi dengan saling mengirim pesan. Kemudian setelah itu bisa melakukan pendekatan bottom up. Jadi dari bawah ke atas juga bisa digunakan. Ini adalah perancangan berbasis objek. Oke, sampai sini pembahasan tentang pemrograman berorientasi objek karena kedepannya kalian akan menentukan akan membuat sebuah aplikasi atau program dengan basis seperti apa. Apakah terstruktur ataupun berorientasi objek. Sampai di sini penjelasan untuk materi pertemuan 11. Jika memang ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan via WA Group atau forum diskusi di laman elearning.bsi.ac.id. Saya cukupkan sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.